Anda kembali lagi bersama kami di Agropolita News. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Malang. Seperti apa informasi menariknya? Ini dia. Sebanyak 323 siswa mulai menempuh pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Malang. Kegiatan belajar ditandai dengan pelaksanaan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Desa Sri Bonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi yang merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang beresiko putus sekolah. Pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat dan antusiasme dari para siswa, orang tua, tenaga pendidik, serta jajaran pemerintah. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui penyediaan pendidikan berasrama yang didukung fasilitas belajar yang modern, nyaman, dan terpadu. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, cara memutus mata rantai kemiskinan paling efektif adalah melalui pendidikan. Maka sekolah rakyat ini sangat signifikan untuk menjadikan medium tentang bagaimana sesungguhnya meningkatkan harkat dan derajat mereka. Khofifah berharap para siswa terutama yang merupakan kategori desil 1 dan 2, yakni miskin ekstrim dan kelompok miskin tersebut, dapat mengikuti proses pembelajaran sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA. Selain memutus mata rantai kemiskinan yang efektif, keberadaan SRT juga diharapkan dapat memberikan ruang pendidikan yang setara, bahkan lebih bagus kalau dilihat dari sisi ya, kawan-kawan, di dunia ini cara memutus mata rantai kemiskinan paling efektif adalah melalui pendidikan. Maka di SR ini sangat signifikan untuk bisa menjadi medium bagaimana sesungguhnya meningkatkan harkat dan derajat mereka terutama di desil 1 dan 2. Harapan kita adalah mereka akan bisa mengikuti proses pembelajaran sampai dengan SMA. Nah, setelah lulus mereka bisa mendapatkan program KIP kuliah yang itu berlaku di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Maka di SR dan SRT itu hanya desil 1 dan 2 yang eligible untuk diterima sebagai siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi dan pelaksanaan MPLS bagi 323 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, diharapkan semakin banyak anak-anak yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas. Kehadiran sekolah ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia emas 2045. Nama budaya, salam kebajikan rahayu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak generasi muda memaknai kembali semangat perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP sesuai dengan tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur dalam peringatan 79 tahun pertempuran di Indonesia. Ini dia informasinya. Tegak, gerak, maju, jarak. Peperangan antara Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dan Belanda pecah saat agresi militer kedua tahun 1947, tepatnya tanggal 31 Juli di Jalan Salak, Kota Malang. Para pelajar yang ingin mempertahankan kemerdekaan harus gugur karena kalah jumlah dan persenjataan. Kondisi tersebut terlihat pada aksi teatrikal yang ditampilkan renaktor Malang dan para keturunan pahlawan TRIP. Tidak hanya aksi teatrikal peperangan, peringatan 79 tahun perempuan di Jalan Salak, Kota Malang ini juga dilakukan upacara penghormatan, doa bersama, dan tabur bunga di Monumen Pahlawan TRIP
oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, paguyuban Mastrip, TNI Polri, dan para pelajar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan semangat perjuangan pahlawan TRIP tetap relevan hingga saat ini. Meski bentuk tantangan yang dihadapi telah berubah seiring perkembangan zaman, menjaga kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab negara, kelompok, atau profesi tertentu, namun setiap warga negara memiliki peran sesuai bidang dan profesinya. Begini, tadi itu fragmennya sederhana dan pendek, tapi pesannya adalah, kebayang nggak sih anak-anak SMP, SMA, perjuangan saat itu mempertahankan kemerdekaan. Kita baru 2 tahun merdeka, lalu kemudian Belanda datang lagi, dan mereka berjuang dengan menggunakan senjata apa adanya. Dulu ya, perjuangannya menggunakan senjata yang mereka memungkinkan akses. Nah sekarang senjata kita IT, senjata kita adalah ilmu pengetahuan, senjata kita adalah kebersatuan, kebersamaan, kegotong royongan. Jadi saya rasa kita semua punya tugas yang sama untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya, dengan profesi masing-masing, dengan unit masing-masing itu ya. Suwun Rek, suwun. Sementara Ketua Umum Pusat Paguyuban Mastrip, Destri Damayanti, semangat perjuangan para anggota TRIP harus terus digelorakan kepada generasi muda dan harus masuk dalam materi pelajaran sejarah di setiap tingkatan pendidikan. Semangat perjuangan Mastrip sesuai moto yang melekat sejak lama, yakni perjuangan kuteruskan sampai akhir zaman. Harapannya, para generasi muda bisa terus berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari gempuran pengaruh penjajah modern di dunia digital. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca di daerah Malang Raya yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Denis Farida beserta kru Agropolitan Televisi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.